Khalid mengikuti langkah kaki istrinya yang berjalan beberapa meter lebih dahulu. Yang melihat secara langsung istrinya berselingkuh dengan pria blasteran. Sedangkan Eliza memikirkan bagaimana panasnya ruangan suite di sebuah hotel, tempat ia menghabiskan waktu. Eliza bahkan menahan senyumnya saat ia melihat beberapa kali suaminya menghubungi. Tetapi ia tak mengangkatnya. Mas, maaf tadi sibuk sekali di ulang tahun Angel. Sarah juga terus-terusan pengen kasih Angel kejutan. Eliza mengungkapkan alasan kenapa ia tak menjawab panggilan telepon dari suaminya. Khalid tak memberikan reaksi apapun. Ia terus-terusan memandangi lampu merah bundar yang berkedip. Keempat orang yang sedang menunggu Humaira itu lalu bernapas dengan lega ketika mendengar suara denting. Seorang dokter keluar sambil membuka masker. Ia berkata bahwa keadaan Humaira akan baik-baik saja. Khalid, Eliza, Neneng, dan Cinta bisa bernapas dengan lega saat itu. Sementara akan dipindahkan ke ruang VIP, tapi selama pasien belum sadar mohon jangan diganggu terlebih dahulu. Neneng membantu beberapa orang tenaga kesehatan untuk mendorong bed pasien Humaira menuju ke sebuah kamar VIP di sayap kanan. Nanti besok pagi-pagi kami kesini lagi. Iya kan, Mas? Khalid mengangguk, sibuk dengan ponselnya, lalu berjalan meninggalkan Neneng dan Cinta. Eliza mengekor di belakang berusaha melingkarkan pelukan di pinggang Khalid. Tetapi Khalid berkata kalau Eliza bau keringat membuat wanita itu mencubit pinggang Khalid beberapa kali. Mas ini jahat banget, sih. Biasanya betah cium-cium aku dimanapun aku berkegiatan setiap hari. Ya ini beda. Kamu kan dari tempat keramaian. Ucap Khalid memberikan alasan. Tetapi Eliza tetap saja bermanja-manja membuat Khalid merasa jijik. Eliza membukakan pintu seperti biasa. Wanita itu mencoba untuk maklum dan membuka pintu sendiri saat memasang safety belt. Eliza melihat bercak darah yang belum dibersihkan. Gimana keadaan Humaira saat tertusuk tadi? Mas. Ya seperti yang aku ceritakan tadi. Suami Humaira memang benar-benar jahat. Mas. Menurut cerita Mbak Neneng Humaira berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan nasi sarapan pagi. Untuk itulah aku mengundangnya untuk memasak di rumah. Apakah kamu tadi sudah memberikan bayaran untuknya? Ya, aku sudah memberikan bayaran untuknya 2 juta. Uangnya aku masukkan ke dalam amplop putih. Jangan-jangan suaminya yang ambil saat Humaira pingsan tadi. Tapi, barang belanjaannya masih ada di bagian belakang mobil. Mas juga belanjain buat dia. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi, merebahkan tubuh atletisnya ke dalam bathtub yang diberi air hangat dan garam Himalaya. Khalid menyesap aroma body shower natural honey yang ia pesan dari luar negeri, lalu menenggelamkan wajahnya beberapa kali. Pria itu merasakan sesak di dadanya. Adegan demi adegan kembali berselancar dalam pikirannya. Entah sudah berapa kali Khalid menyebut nama Humaira hari itu. Sebenarnya ia ingin menemani Humaira di rumah sakit. Tetapi tentunya istrinya akan mengajukan begitu banyak pertanyaan, walaupun terlihat Eliza akan mengizinkan hal itu. Pintu kamar diketuk. Khalid bangkit mengambil sebuah handuk panjang tebal berwarna putih, lalu melilitkannya di pinggang. Terlihat Eliza yang kembali mabuk. Khalid keluar kamar, lalu melihat di atas meja di ruang tamu. Ada sebotol wine yang baru dibuka. Kenapa kamu sekarang suka sekali mabuk? Apakah kita tidak bisa membicarakan semuanya dengan kepala dingin? Ucap Khalid. Ia mencoba untuk menangkap pinggang istrinya saat tubuh Eliza akan terhuyung-kuyung. Pria itu membopong tubuh semampai Eliza dan meletakkannya di atas tempat tidur. Khalid bahkan membantu Eliza mengganti pakaian tidurnya dan melepaskan sepatunya. Memasang selimut tebal tanpa ciuman di kening sebagai ucapan selamat malam. Ya, hubungan mereka seaneh itu memang. Semenjak terdengar rumor-rumor Eliza, seorang wanita sosialita istri pengusaha kaya yang kerap melakukan hal-hal gila di belakang suaminya. Khalid tampak diam saja. Ia tak ingin ada pertengkaran di dalam rumah besarnya walaupun Khalid dijuluki oleh asisten rumah tangga dan anaknya sebagai pria kulkas 16 tinggi. Namun, tentu saja Khalid memikirkan kesehatan mental anak-anaknya. Sampai kapan pernikahan ini akan bertahan? Tanya Khalid dengan suara yang sedikit nyaring. Ia tahu saat itu Eliza tak bisa mendengar suaranya.
Mungkin ia terbuai mimpi indah, bercengkrama, dan beradu peluh dengan pria blasteran bernama Arnold yang mengantarnya ke rumah sakit tadi. Pagi-paginya Khalid sudah bersiap berangkat kerja. Ia melihat Eliza yang masih tertidur dengan tubuh tertelungkup. Khalid enggan memberikan ciuman selamat pagi. Hanya membantu Eliza yang tubuhnya sudah setengah keluar dari tempat tidur. Membuka gorden dan membiarkan cahaya matahari pagi masuk. Mampir ke ruang kerjanya sejenak, Khalid mengambil beberapa berkas kerja dan memasukkannya ke dalam tas. Memasang dasi sendiri dan merapikan setelan jasnya hari itu. Apakah sudah terlihat sempurna atau belum? Bagaimanapun penampilan suami yang sempurna akan membawa pujian-pujian walaupun di luar sana orang-orang tak tahu bagaimana kehidupan pernikahan Khalid dan Eliza sebenarnya. 2 jam setelah Khalid berada di kantor, Eliza baru bangun mengucek matanya. Hal yang pertama kali ia periksa adalah ponselnya. Menekan password terburu-buru. Ya, ponsel Eliza memang selalu diberi password agar Khalid tidak sembarangan membukanya. Seminggu sekali Eliza mengganti password atau kodenya padahal Khalid sama sekali tak pernah memeriksa ponselnya walaupun rumor-rumor gelap sering terdengar. Tetapi Khalid benar-benar acuh. Mukanya menghubungi suaminya, Eliza malah tampak menghubungi orang lain. Suaranya terdengar dibuat manja dan selemah lembut mungkin. Eliza memeriksa kamar mandi, walk-in closet, dan mengunci kamarnya agar tak ada yang mendengar percakapannya itu. Halo, Rudolf sayang. Ucap Eliza dengan suara yang memuakan. Halo, Eliza, kekasihku. Ayolah, aku ingin video call. Tapi aku malu, Beb. Aku baru saja bangun tidur dan aku rindu makanya aku nelpon kamu. Ucap Eliza bak seorang ABG belasan tahun yang sedang merasakan cinta monyet. Akan tetapi, apakah itu yang disebut puber kedua bagi Eliza? Entahlah, mungkin hanya Eliza dan Rudolf saja yang tahu. Ayolah, aku saat ini pengen keluar. Tapi karena aku rindu, aku ingin melihat wajah kamu dulu. Tunggu sebentar, sayang. Ucap Eliza buru-buru membawa ponselnya ke wastafel. Dicucinya wajahnya yang sudah glowing karena selalu perawatan mahal. Mengucek matanya beberapa kali. Memeriksa apakah masih ada kotoran di sana dan ia tersenyum sangat puas. Bagaimana? Sayang, apakah kamu sudah siap? Tanya Rudolf, menekan sebuah tombol kode panggilan video call. Eliza memasang senyum. Wajahnya dibuat seimut-imut mungkin. Aku pengen lihat kamu tanpa selai kain pun. Buka semua, sayang. Pinta Rudolf. Eliza tersenyum sambil menggigit bibirnya. Honey, aku tak sabar. Kita baru saja bertemu semalam. Tapi, itu tidak cukup. Sayang. Aku mau lagi. Eliza tertawa terbahak-bahak. Namun, tetap melakukan apa yang diinginkan oleh Rudolf. Tunggu sebentar. Ucap Eliza sambil membuka pakaian tidurnya. Mata Rudolf membeliak lebar saatnya melihat semua yang terpampang nyata. Tubuh Eliza yang putih bersih menarik tanpa sehelai benang pun. Lihat, juniorku langsung bangun. Honey. Tunjuknya. Mertua dan suami gila. Tepat pukul 12 siang, Eliza keluar dari rumah mewahnya. Pikir asisten rumah tangga. Eliza saat itu wanita tinggi semampai itu akan menjemput si kembar Axel dan Axel ketika Khalid mencoba untuk menelpon Bu Asri. Bu Asri mengatakan bahwa Eliza tak menyampaikan akan pergi kemana dia. Ya sudah, Bu. Enggak apa-apa. Mungkin dia mau pergi sama teman-temannya. Kalau memang Bu Asri, Atun, Hasanah, Sri, dan yang lain pengen besukin Humaira, besuk aja. Jangan lupa ya. Ajak yang lain belikan juga sedikit makanan. Soalnya jajanan yang saya beli di minimarket untuk cinta tertinggal di mobil. Mungkin setelah makan siang saya akan ke sana. Beneran? Tuan? Beneran? Enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Nyonya Eliza marah, biar saya yang bilang. Baik, Tuan. Kami siap-siap dulu. Apakah boleh kami minta ditemani oleh Tarno? Tentu saja boleh. Bu Asri. Kok, Bu Asri pakai izin segala? Bu Asri itu sudah puluhan tahun kerja di rumah saya. Bahkan,
Semenjak saya masih bayi jeti ibu saya. Sudah seperti mama saya sendiri. Terima kasih, Tuan Khalid. Rasanya saya tersanjung mendengar itu. Nah, gimana dengan uang untuk beli jajanan? Apakah Bu Asri punya uang? Tentu ada, Tuan. Tuan Khalid dan Nyonya Eliza orang yang sangat baik. Kami kan baru gajian beberapa hari lalu sebelum Nyonya Eliza arisan. Jangan pakai uang pribadi. Bu Asri, pakailah uang yang ada di laci dapur sebelah kanan. Kalau tidak salah itu, ada bundel uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Bu Asri ambil saja dari sana. Iya, Tuan. Baik. Mohon izin pakai uangnya. Ya, Tuan. Ya sudah, nanti sampai ketemu di rumah sakit ya, Bu. Khalid memutuskan panggilan telepon itu. Ia lalu mencoba untuk menghubungi Eliza. Lagi-lagi Eliza tak mengangkat ponselnya. Khalid tersenyum memeriksa lewat sebuah aplikasi. Ada begitu banyak gambar jalan-jalan besar, lalu titik merah berpendar redup, terang, redup, dan terang beberapa kali. Khalid memeriksa, lalu tersenyum. Oh, ternyata di hotel ini kamu sering check-in dengan pria blasteran itu. Ungkap Khalid, lalu buru-buru menyambar kunci mobilnya dan meninggalkan kantornya. Padahal saat itu sekretaris pribadinya sedang ingin meminta tanda tangannya. Urus sendiri, Margareta. Saya ada urusan yang lebih penting. Baik, Tuan. Benar-benar aneh Tuan Khalid ini. Ucap Margareta tampak menggerutu, lalu kembali ke dalam ruangannya. Khalid mengajukan mobilnya, berkendara cukup cepat menuju ke salah satu hotel yang terletak di pusat kota. Setibanya di hotel itu, Khalid meminta pihak hotel untuk memberitahukan di mana Eliza berada. Namun, tentu saja pihak hotel ingin menjaga kerahasiaan para tamu yang akan menginap di sana kalau biasanya akan ada wanita-wanita yang teraniaya. Tapi di sini Khalid malah sebaliknya. Khalid menghubungi Eliza lagi. Ponsel Eliza bahkan tampak dimatikan. Ia tak tahu bahwa saat itu Eliza tengah memadu kasih dengan Rudolf. Pria blasteran Jerman yang menariknya padahal dari berbagai macam sisi tetaplah suaminya yang mapan dan memiliki segala-galanya. Tak sadar kalau saat itu Rudolf hanya memanfaatkan Eliza saja sebagai gudang uang dan ATM berjalan yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Oh, ayolah. Kau jangan seperti itu, Liza sayang. Buka sedikit pahamu. Jangan malu-malu. Rasanya aku capek. Sayang. Aku nggak memijatmu. Tenang saja. Bagaimana dengan pijatan ini? Tanya Rudolf berbisik di telinga Eliza. Eliza melengkung saat benda lunak di balik mulut seksi itu mulai merajai tubuhnya. Wanita tanpa sehelai benang itu menggelinjang hebat saat entakan demi entakan merajai. Mereka berpeluh bersama. Entah sudah yang keberapa kalinya. Rasanya Eliza benar-benar kewalahan melayani nafsu. Ya. Semua orang mungkin akan tertantang jika sedang berhubungan dengan bukan pasangan resminya. Mungkin debar-debar atau sensasi tertentu dirasakan Eliza saat bercinta dengan Rudolf. Ia merasa sebagai seorang ratu yang bisa menaklukkan pria lain selain suaminya. Khalid masih menunggu di lobi rumah sakit saat ia tak berhasil mendapatkan informasi, tetapi melalui ponsel canggihnya. Khalid mengetahui bahwa Eliza sedang ada di sana. Mungkin bersama pria yang ada di dalam foto. Sudahlah. Mungkin perangai istriku itu tak bisa dirubah. Aku masih berbaik hati karena anak-anak akan melakukan perjalanan pengobatan bulan depan. Aku tak ingin membuat mereka bersedih. Ucap Khalid lagi, lalu ia menerima panggilan telepon dari Bu Asri yang mengatakan bahwa Atun, Hasanah, Sri, dan Bu Asri sudah tiba di pelataran rumah sakit bersama sopir Tarno. Khalid meminta Bu Asri melakukan panggilan video call. Ia ingin ikut memilihkan beberapa barang yang dibelikan untuk Cinta dan Humaira. Belikan juga beberapa pakaian. Tapi, Tuan, enggak usah tapi-tapi. Nanti uangnya saya ganti. Baik, Tuan. Ucap Bu Asri, lalu mulai memilihkan beberapa pakaian panjang. Khalid tahu gaun yang dikenakan Humaira saat itu adalah gaun milik istrinya. Bu Asri menanyakan apakah beberapa gaun yang terpanjang di manekin cocok untuk Humaira. Khalid mengangguk menunjukkan jempolnya.
Mereka juga memberikan beberapa pakaian ganti untuk Neneng dan Cinta. Keluar dari butik di dekat rumah sakit, mereka naik elevator, lalu bertemu dengan salah seorang petugas perawat yang berkenan mengantarkan ke ruangan VIP. Pintu diketuk. Saat itu Humaira sudah sadar dan baru akan menikmati makan siangnya. Ia terlonjak kaget melihat Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri yang berlinang air mata. Ya Allah, Mbak Maira. Mbak Maira kenapa? Enggak apa-apa, Bu, jangan nangis. Semua sudah berlalu. Sakit, Mbak? Tanya Atun ingin mengelus perban yang melilit di bagian perut Humaira. Wanita muda itu tersenyum dan meminta Atun tak melakukan hal itu. Semua terkekeh dibuatnya. Ibu, ini siapa? Tanya Cinta. Ini mbak-mbak yang bantuin Tante Laize di rumah. Oh, Assalamualaikum. Mbak, kenalin aku Cinta. Aku anaknya Ibu Humaira. Ucapnya sambil mencium punggung tangan wanita-wanita muda itu dan menciumnya satu persatu. Maira, karena udah banyak orang di sini, boleh nggak aku permisi pulang? Rasanya aku nggak enak buat ninggalin anak-anak di rumah tetangga. Maafin aku ya, Maira. Bukannya aku nggak mau. Iya, Mbak Neng, nggak apa-apa. Mbak Neng pulang aja ke rumah, urusin anak-anak Mbak. Oh iya, Mbak Nenengnya namanya. Ucap Bu Asri sambil memeriksa beberapa paper bag yang dibawanya. Iya, nama saya Neneng. Memangnya ada apa? Ya, Bu. Mbak Neneng, maaf ini ada titipan dari Tuan Khalid. Titipan? Titipan apa? Ini ada pakaian. Tuan Khalid pikir Mbak Neneng masih mau di sini, jadi dibagikan pakaian ganti. Oh, enggak usah. Enggak usah repot-repot. Bilang sama tuan kalian. Tapi, Mbak, nanti kami yang marah kalau misalnya Mbak Neneng enggak mau ambil pakaian ini. Ya udah, Mbak, ambil aja. Ucap Humaira, tersenyum. Mau tak mau Neneng menerima paper bag berwarna merah muda itu dan berpamitan kepada semua yang ada di sana. Bu Asri juga memberikan sebuah amplop berisi uang beberapa ratus ribu rupiah titipan tuan mereka. Walaupun Neneng berusaha berulang kali menolaknya, tetapi Bu Asri sedikit memaksa. Sepeninggal Neneng, Humaira dibantu diurus oleh Atun, Hasanah, Sri, dan Bu Asri. Saat makan siang datang, Bu Asri mencoba untuk menyuapinya. Bu Asri geleng-geleng kepala ketika mendengar penuturan Cinta yang sedang mengobrol dengan Humaira. Dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa ada suami yang tega menusuk istrinya sendiri? Gimana sih, Bu? Ceritanya, kok ayahnya bisa nusuk ibu seperti itu? Ya, Cinta tahu ayah tuh suka jahat banget sama ibu. Tapi Cinta nggak menyangka. Tadinya ayah kamu mau menusuk Om Khalid. Tapi ibu nggak tega. Ibu takut Om Khalid kenapa-napa. Tentunya ibu pasti akan merasa bersalah kepada Tante Eliza. Makanya, Humaira tak menyelesaikan kalimatnya karena terdengar ucapan istighfar beberapa kali dari Atun, Hasanah, Sri, dan Bu Asri. Maafin saya ya, Bu Asri. Loh, kok Mbak Maira minta maaf sama saya? Kan yang jahat suaminya Mbak Maira. Iya, saya tahu suami saya yang jahat. Untuk itu saya mencoba untuk meminta maaf kepada Bu Asri, Atun, Hasanah, dan Sri. Maaf jika kalian harus mendengar cerita yang seperti ini. Ya Allah, Mbak Maira ini hatinya baik dan lembut banget sampai memikirkan perasaan orang lain. Sekarang yang terpenting saat ini adalah bagaimana Mbak Humaira bisa cepat sembuh dan kembali berkegiatan seperti biasa. Bukankah bulan depan nanti ada beberapa kunjungan? Mbak Humaira harus masak di rumahnya Nyonya Angel, Nyonya Sera, dan Tuan Emmanuel. Ucap Bu Asri mengingatkan. Humaira hanya bisa menghela napas. Sebenarnya ia merasa lega dan bangga mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Tetapi mengingat amplop yang tak ada di tangannya, Humaira tahu mungkin amplop sudah terjatuh di depan minimarket. Entah diambil oleh Chandra atau mungkin diketemukan oleh orang lain.
capek-capek bekerja, tapi uangnya hilang. Ucap Humaira menangis. Uangnya enggak hilang. Humaira, nanti akan saya ganti. Ucap sebuah suara bas mengagetkan Humaira. Bersambung.